Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di perkuliahan untuk mata kuliah pengembangan web service. Ya, pada pertemuan kedua ini kita akan mempelajari konsep dari REST dan HTTP. REST dan HTTP ya ini sangat erat kaitannya. Karena dalam membuat sebuah REST server itu kita pasti menggunakan protokolnya adalah HTTP. Sekarang kita lihat ya definisi dari REST API itu sendiri. Ini saya kutip dari halaman Wikipedia. Jadi REST API itu adalah gaya arsitektural perangkat lunak yang di dalamnya mendefinisikan aturan-aturan untuk web service. Ya, jadi REST API itu sebenarnya adalah sebuah style atau gaya ngoding aja, jadi bukan aturan baku atau standar. Jadi kalau misalkan teman-teman tidak mengikuti semua aturan yang ada di dalamnya, sebetulnya REST API itu masih bisa dibuat dan berjalan. Tapi nanti kita lihat ya, apa yang terjadi kalau kita nggak mengikuti semua aturan yang ada di dalamnya. Jadi aturan-aturannya itu untuk membuat REST API dan atau web service. Jadi kalau teman-teman lihat ya ilustrasi ini ya di pertemuan sebelumnya, REST API yang ada di tengah-tengahnya ini, nah nanti kita akan mencari tahu gimana sih aturan untuk membuat REST API. Misalkan lagi nih, kalau teman-teman lihat lagi ilustrasi lain dari API. Jadi kalau misalkan teman-teman punya aplikasi yang teman-teman akses ya lewat browser, bisa dari Chrome ya Google Chrome, bisa dari Opera, dari Internet Explorer, kemudian kita kirim request-nya ke internet ya. Nanti kalau misalkan kita terhubung ke API, nah nanti kita akan cari tahu bagaimana cara membuat kotak yang di tengah-tengahnya ini. Nah, nanti aplikasi yang kalian buat itu akan berbeda dengan aplikasi yang dibuat oleh orang lain yang seperti di sebelah kanan ini. Nah, dari sini kita bisa lihat ya bahwa istilah API dengan REST API itu sering tertukar. Ya, mulai dari sekarang kita asumsikan aja. Karena kita udah sama-sama tahu ya definisi dari REST API. Jadi kalau misalnya saya sebut API itu adalah pasti REST API. Ya. Selanjutnya kita lihat ya sebuah ilustrasi yang sering kalian alami. Jadi saya akan mengambil sebuah contoh ya, contoh aplikasi yang mungkin sering teman-teman pakai yaitu aplikasi Traveloka. Yang mana kita tahu ya bahwa Traveloka ini adalah sebuah aplikasi di mana di dalamnya kita dapat melakukan melihat ya, mencari, memesan tiket ya, tiket pesawat, kereta api, hotel dan lain-lain. Tapi sebenarnya Traveloka ini hanya mengumpulkan data-data dari beberapa perusahaan, ya mungkin perusahaan penerbangan, kereta api, hotel, ya karena sebetulnya Traveloka ini nggak punya pesawat, ya pesawatnya itu kan punya orang lain, ya kemudian kereta api dan hotel juga seperti itu, punya orang lain. Mungkin teman-teman ya pernah ada yang beli tiket AirAsia, ya dari Traveloka, tapi AirAsia ini punya website sendiri, bahkan punya mobile apps-nya sendiri yang kita bisa memesan tiket lewat situ. Jadi sebetulnya AirAsia ini punya aplikasinya sendiri, ya di mana dia pasti punya database di dalamnya. Si aplikasinya ini berinteraksi dengan database-nya. Tapi kan ini khusus hanya untuk AirAsia. Ya, kemudian begitu juga dengan Garuda. Garuda punya aplikasinya sendiri, database-nya sendiri. Kita bisa langsung pesan ke Garudanya. Begitu juga dengan kereta api. Kita bisa pesan tiket kereta api langsung ke websitenya. Kita tahu ya di Traveloka ini kita bisa memesan semua tiket pesawat dan kereta api ya. Apakah Traveloka itu langsung menghubungkan aplikasinya ke database AirAsia misalnya ya? Kira-kira begitu nggak? Jelas tidak ya. Jadi nggak mungkin Traveloka itu langsung connect ke database-nya AirAsia. Bahaya juga ya kalau orang lain punya akses langsung ke database kita. Meskipun kita kasih hak akses yang terbatas. Jadi gimana Traveloka bisa dapat datanya AirAsia? Karena AirAsia itu punya sebuah API atau web service yang bisa diakses oleh orang lain. Jadi kalau ada yang mau data penerbangan AirAsia, silahkan akses ke API-nya AirAsia. Jadi kita diperbolehkan mengakses. Jadi Traveloka itu minta datanya lewat API. Nanti baru dari API ke database-nya. Sama juga dengan aplikasi yang lain, seperti PT Garuda ya, dia punya API. Ya, PT Kereta Api, ya dia juga punya API. Sehingga si Travelokanya ini ngumpulin datanya itu lewat API itu.
Nah, kemudian contoh lainnya ada e-banking ya. Saya ambil contoh Bank Mandiri. Ya, kita bisa transfer antar rekening juga antar bank. Sekarang bayangin Bank Mandiri punya sistem sendiri. Bank BNI juga punya sistem sendiri. Dua sistem ini nggak mungkin terhubung langsung. Masing-masing sistem ini membutuhkan sebuah API. Makanya kita bisa transfer antar bank seperti ini. Kalau teman-teman lihat ya, bank-bank ini pasti punya API-nya sendiri-sendiri. Karena nggak mungkin ya, Bank Mandiri itu secara langsung bisa tahu siapa aja nasabah-nasabahnya Bank BNI. Begitu pula Bank Mandiri. Jadi semua bank ini pasti punya API. Ya, misalkan kita mau beli voucher HP, ya bisa lewat e-banking. Jadi ini yang terjadi adalah Mandiri contohnya, dia akan terhubung ke server API-nya Telkomsel ya. Jadi semua provider itu pasti punya API-nya. Lalu mau bayar listrik ya, artinya PLN punya API-nya juga. Sama juga kalau kita mau bayar macam-macam. Sekarang gampang banget. Kenapa gampang? Karena sekarang semua punya API. Jadi API itu ada di mana-mana. Bisa diakses oleh siapapun. Coba alasannya kenapa semua punya API. Kalau misalkan saya mau transfer antar bank ya lewat e-banking, nah itu kan ada biaya transfernya. Kalau nggak salah ini per transaksi 6.500 ya. Bisa dibayangin nggak sehari itu ada berapa orang yang transfer. Nah, jadi API ini selain untuk memudahkan juga bisa untuk bisnis. Selanjutnya, kita masuk ke ilustrasi REST API. Ya, jadi API itu bisa kita anggap kegiatan yang ada di restoran. Nah, ini saya ambil ya dari YouTube ya. Jadi kita customernya itu bisa dianggap sebagai klien yang merequest ke servernya. Kemudian si waitress atau pelayannya itu bisa kita anggap sebagai API, ya sebagai penghubung antara kita sebagai customer dan dapur sebagai pemroduksi makanan yang kita pesan. Lalu menu bisa kita bayangkan sebagai REST API. Jadi aturan-aturan pemesanannya ada di menu. Kenapa ada menu? Supaya customer nggak bisa pesan sembarangan yang nggak sesuai dengan menu. Ya, ilustrasinya pada saat kita datang mau pesan, kemudian kita panggil pelayannya. Nah, terus pelayannya datang, kasih menu, lalu waitress mencatat atau pelayannya mencatat pesanan kita. Nah, kita akan melakukan suatu request. Kalau kita sudah pesan dan dicatat, maka waitressnya itu akan mengirimkan pesanan kita dan dia akan merequestkan pesanan kita. Dan kalau pesanan kita udah siap, dia akan merespon, ya, mengembalikan pesanan kita sehingga sampai ke kita. Nah, itu ilustrasi yang ada di restoran dan ilustrasi ini mirip dengan API. Jadi API ya. Jadi API itu dianggap sebagai penghubungnya. Kemudian REST API itu adalah aturannya atau menu. Lalu ada request dan respon. Ya, kita merequest lalu dapur merespon melalui perantara API. Ya, data yang dikirim atau diterima berupa JSON. Kalau yang kita pesan di restoran itu yang dikirimkan makanan, nah kalau di REST API yang dikirimkan oleh API itu hampir selalu JSON atau JavaScript Object Notation. REST API atau Representational State Transfer merupakan gaya perancangan atau architectural style. Kemudian REST API itu stateless, nanti kita akan bahas apa itu stateless. Kemudian ditemukan oleh Roy Fielding di disertasi PhD-nya, dan REST API itu hampir selalu menggunakan HTTP. Kemudian memungkinkan interaksi antar mesin. Jadi protokolnya hampir selalu menggunakan HTTP. Intinya kalau kita mengakses web itu kan user dengan server, manusia dengan mesin. Nah, kalau REST API ini mesin dengan mesin, makanya nanti perilakunya berbeda. Kita akan bahas dulu bagaimana mengakses internet di dalam protokol HTTP. Karena tadi REST hampir selalu menggunakan HTTP. Kita harus paham dulu bagaimana web itu bekerja.
HTTP atau Hypertext Transfer Protocol merupakan protokol yang memungkinkan kalian untuk tiap hari membuka Facebook, Twitter, Google, dan lainnya. Nah, itu merupakan protokol HTTP. Kalian tahu nggak apa yang terjadi bila kalian masukkan google.com dalam address bar web browser kalian? Kemudian enter. Kemudian tiba-tiba halaman browser kalian itu tampil halaman Google. Tahu nggak apa yang terjadi di belakangnya? Jadi kita itu menuliskan sesuatu yang disebut dengan URL atau Uniform Resource Locator. Ya, jadi sebuah alamat untuk mengakses sumber daya atau resource. Nah, sumber daya itu macam-macam, bisa halaman HTML, bisa gambar, bisa script, juga bisa CSS. Apapun yang kita akses di halaman web itu kita sebut dengan sumber daya. Ya, di sini contohnya ada https www.facebook.com/index.php. Jadi ada protokolnya dulu HTTP. Kemudian www, nama domainnya apa, / nama filenya apa. Walaupun sebenarnya jarang banget kalian nulis index.php-nya. Padahal sebenarnya di belakang layar yang kalian akses adalah file index.php. Karena ini merupakan resource-nya. Meskipun kita bisa ubah perilakunya menggunakan code igniter, ya, menggunakan fitur motion wipe, pakai file htaccess, bisa aja perilaku URL-nya berubah, tapi intinya yang kita akses pasti selalu resource atau sumber daya. Kembali ke Google ya, saat kita ketik google.com maka muncul halaman Google. Kemudian jika kita ketik facebook.com, tampil halaman Facebook. Nah, yang terjadi di belakang layarnya seperti ini. Jadi misalkan kita buka laptop atau komputer, ya kita ketik sesuatu lewat browser, ya bisa melalui Mozilla, bisa melalui Chrome ya, ngetik google.com. Itu artinya dia ngirim request ke server Google. Nah, kalau request-nya berhasil, maka server akan mengembalikan respon dan biasanya berupa HTML. Kenapa HTML? Karena yang minta itu manusia. Manusia itu butuh teks, butuh gambar, butuh warna, butuh ya sesuatu yang interaktif, menarik, dan bisa kita baca. Nah, request ini dikirimkan menggunakan metode GET. Tapi kita juga bisa menggunakan sebuah form. Ya, kalian pasti pernah menemukan form registrasi, form login, dan lain-lain. Misalkan form tambah mahasiswa. Di belakang layar itu sama aja kita mengirimkan request ke server. Ya, tapi kali ini beserta data yang ada di dalam form yang dikirimin. Nanti server menerima datanya itu dan mengirimkan responnya berupa HTML. Apakah data itu berhasil ditambah atau gagal? Dan ini sekarang request-nya adalah false. Itu kalau kita ngakses website biasa. Jadi URL beserta request metodenya. Ini kalau aplikasi web biasa. Di sini saya punya contoh, ada web application menggunakan Code Igniter dengan studi kasus pengelolaan data mahasiswa. Jadi ilustrasinya, kita punya aplikasi CI atau Code Igniter. Kemudian kita punya server. Meskipun yang terjadi adalah web server dan MySQL-nya atau database servernya itu di laptop kita, yang sama dengan laptop yang akses CI-nya, kita anggap terpisah aja ya. Kalau kita ngakses localhost /cif/mahasiswa, ini artinya kita itu mau ngambil seluruh data mahasiswa. Nah, ini terjadi dengan menggunakan request metodenya GET. Kemudian jika saya mau mengambil detail mahasiswa dengan ID 12, maka kita dapat menggunakan request metodenya GET. Kemudian selanjutnya, jika saya mau menambah data mahasiswa, saya bisa menggunakan request metodenya POST. Kemudian selanjutnya, jika saya ingin menghapus mahasiswa dengan ID nomor 3, maka saya bisa menggunakan request metodenya GET. Dan selanjutnya, jika saya ingin mengubah data mahasiswa dengan ID 38, maka saya bisa menggunakan request metodenya POST. Nah, kalau misalkan kalian mau membuat arsitektur REST API, jadi ini aplikasi yang biasanya dulu. Ya, kalian sebagai user lalu ada web servernya. Karena kita mau mengakses REST API, pasti ada di suatu tempat di luar sana REST servernya.
Kayak tadi, kalian anggap ini sebagai Traveloka, kemudian yang di kanan ini sebagai AirAsia. Yang terjadi bila kalian sebagai user ingin mengakses seluruh data penerbangan AirAsia. Yang pertama kita minta dulu ke servernya Traveloka. Ambilin dong semua data penerbangan AirAsia. Jadi kita ngirimin request dulu ya, beserta datanya kalau ada. Setelah itu, baru server Travelokanya ngirimin request ke REST server atau API punyanya AirAsia. Mengirimkan request dan mengubah data menjadi JSON, biar dikenali oleh siapapun. Nah, setelah diproses di API-nya, nanti entah itu dia minta ke database atau minta API yang lain, kalau sudah diproses, data dikembalikan. Data dikirimkan berupa JSON tapi beserta kode statusnya. Nah, setelah itu, datanya diterima oleh server, dalam hal ini Traveloka. Ya, Traveloka. Lalu diubah kembali menjadi HTML. Jadi, ini manusia dengan komputer. Ya, ini manusia dengan komputer. Kemudian komputer dengan mesin. Jadi, yang sebelah kiri ya kita anggap ya sebagai REST client. REST client itu bisa macam-macam. Kalau tadi kan aplikasi web yang diakses lewat laptop, bisa juga lewat desktop, juga bisa lewat PC. Nah, REST client itu juga bisa mobile app ya seperti Android, kemudian iPhone. Kemudian juga bisa smart home ya. Smart home itu ada Google Home, kemudian ada Alexa, bahkan app cloud. Nah, kode status itu apa? Status yang dikirimkan dari server API-nya ke REST client. Di sini kode statusnya ada yang 200. 200 itu artinya sukses, kemudian 404 artinya not found, kemudian 500 server error. Nah, nanti teman-teman silakan saja lihat di halaman Wikipedia, masih banyak kode status yang belum saya jabarkan di sini. Kenapa butuh kode status? Jadi yang ngobrol itu adalah mesin dengan mesin. Kalau misalkan kita sebagai manusia mengakses sebuah URL yang ngaco, itu sebenarnya server ngirimin kita kode status 404. Tapi karena kita manusia, kita bisa baca errornya apa? 404, page not found. Kita sebagai manusia bisa mikir, oh kayaknya saya salah deh ngetikin URL-nya. Mesin nggak begitu. Nah itu kenapa kita butuh kode status. Sekarang REST client request ke REST server. Coba bayangin kalau kita tadi pakai aplikasi Code Igniter. Sekarang kita terapin ke REST client. Kalau tadi kita pakai aplikasi Code Igniter, sekarang kita terapin ke sini. Ya, kira-kira URL di sininya apa? Kalau kita anggap REST client ini juga sama mau minta data dari aplikasi pengelolaan data mahasiswa, tapi sekarang bentuknya REST server. Jadi sama aja sebetulnya kita bisa nulisnya seperti ini. Ya, jadi REST client bisa minta localhost /cif/mahasiswa pakai metodenya get. Nah, tapi bedanya yang di request dan yang direspon bukan lagi HTML, tapi sekarang semuanya JSON. Ya, jadi sebenarnya REST API pun bisa seperti ini. Cuman yang beda adalah pertukaran datanya bukan HTML, bukan teks, tapi JSON. Nah, tapi ternyata belum selesai sampai sini. Kalau kalian bisa bangun sampai sini, artinya kalian sudah berhasil membuat sebuah arsitektur REST. Tapi ini masih salah ya, karena ini belum RESTful. Nah, inilah istilah-istilah yang harus kalian pahami. Ada REST dan ada RESTful. Nah, apa bedanya antara REST dengan RESTful? Nah, jadi di dalam HTTP itu ada dua metode yang kita gunakan. Ada metode GET dan ada metode POST. Nah, metode GET ini digunakan untuk mengambil data, kemudian ada metode POST digunakan untuk menambah data. Tapi POST ya bisa digunakan untuk ngupdate kalau kita pakai browser. Nah, kalau di form itu digunakan untuk mengubah atau menambah data.
Tapi sebetulnya di luar ini, ya, di luar dua ini, ternyata masih ada banyak metode atau verbs lain. Ya, ada metode put. Ya, ada metode put digunakan untuk mengubah data. Ya, jadi bukan pakai post. Nah, kemudian ada delete. Nah, delete ini digunakan untuk menghapus data. Jadi dua ini yang baru ya, dia itu nggak bisa dipakai di browser. Jadi browser itu nggak punya kemampuan untuk melakukan put atau delete. Tapi banyak bahasa pemrograman yang bisa melakukan ini. Kenapa kita bahas? Karena kalau kalian membuat aplikasi yang RESTful, ini harus dipakai keempat-empatnya. Harus dipakai. Supaya apa? Sekarang kita kembali ke kasus. Kita terapkan HTTP method yang udah kita pelajari ke studi kasus kita. Jadi, saya mau melihat, saya ingin mengakses seluruh data mahasiswa bisa menggunakan request metodenya adalah get. Kemudian, saya ingin mengambil detail mahasiswa, ya, mengambil detail mahasiswa yang ID-nya 12. Yang ID-nya 12. Tadinya kita kan nulisnya localhost /cif /mahasiswa /detail /12 gitu ya. Nah, ini kita pakai metodenya adalah get. Kemudian sekarang ada localhost /cif /mahasiswa. Nah, ini sama aja dong seperti yang di atas. Nah, yang membedakan itu adalah request metodenya adalah post. Nah, jadi kalau misalkan kita menggunakan request metodenya adalah post, jadi server ini mengerti kalau kita mau menambah data mahasiswa. Selanjutnya ada localhost /cif /mahasiswa /3. Nah, ini juga sama ya, sama seperti yang get. Ya. Selama request metodenya dikasih delete, reservernya mengerti kalau kita mau hapus data mahasiswa. Nah, kemudian selanjutnya saya punya localhost cif /mahasiswa/38. Nah, selama request metodenya menggunakan put, ya, jadi reservernya itu tahu kalau kita ingin mengubah data mahasiswa dengan ID-nya 38. Nah, jadi menggunakan teknik ini adalah salah satu cara yang benar untuk membuat REST API. Nah, ini yang disebut dengan endpoints, ya. Kemudian selanjutnya ada stateless, ya, atau ketidakadaan sebuah state dalam sebuah isolasi, ya. Setiap request HTTP dilakukan secara terisolasi. Jadi, kemudian selanjutnya, server tidak menyimpan state apapun mengenai sesi dari klien. Jadi nggak ada session di REST API ini. Karena kalau aplikasi biasa, kita bisa tahu yang sedang login itu siapa. Nah, REST API ini nggak boleh. Kemudian selanjutnya, setiap request dari klien harus berisi semua informasi yang dibutuhkan server, termasuk informasi autentikasi. Jadi setiap ngirim, dia harus ngirimin dulu autentikasinya apa. Dia itu siapa? Karena tadi tidak boleh ada sesi. Nah, itu yang disebut dengan stateless. Dan stateless adalah salah satu syarat membuat RESTful API. Baik, ini merupakan slide terakhir dari pertemuan ini. Nanti kita akan masuk ke pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang JSON, ya. Baik, pertemuan ini saya akhiri dengan alhamdulillah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di pertemuan selanjutnya.